gugat ini Jokowi karena dia bikin peraturan pemerintah anak-anak PKI ini dilindungi sampai generasi keempat. Jadi saya nggak tahu Jokowi itu otaknya kalau sampai bagaimana. Tapi saya berani omong bahwa saya kenal si Soeharto sebagai penyelamat Pancasila. Kalau dia tidak ambil oper. Selamat datang di podcast Orang Kita. Nusa Tenggara Timur, Flobamora, pantas berbangga. Cukup banyak tokoh yang menghiasi perjalanan sejarah bangsa kita. Satu dari sekian tokoh Flobamora yang saat ini masih ada dan mewarnai perjalanan kita adalah Bapak Blasius Bapa, atau kita sebut saja Opa Blasius Bapa. Seorang tokoh dari Orde Baru sampai hari ini yang menghiasi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Beliau pernah menjadi wakil kepala pemberitaan Angkatan Bersenjata, sebuah harian yang disiapkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI di kala itu, yang kemudian secara khusus meliput beberapa peristiwa penting, antara lain peristiwa Gerakan 30 September di 1965. Apa yang terjadi pada masa-masa itu dan apa sumbangsi terbaik Bapak Blasius dalam perjalanan sejarah bangsa, bagaimana beliau mengorkestrasi Ikatan Keluarga Besar Maumere KBM yang ada di Jabodetabek dalam 40 tahun terakhir sejak tahun 1970-an. Kita podcast akan berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau. Kami sangat senang beliau menerima kami di kantor Pak Melki Mekeng di kawasan Menara Imperium di Jakarta Selatan. Selamat siang Bapak Blasius. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak? Ya, akhir-akhir ini agak terganggu dengan sedikit agak batuk, jadi sedikit serak omongan saya. Biasanya saya omong tegas biasa aja, tapi mudah-mudahan bisa didengar. Siap. 85 tahun lebih usia, luar biasa, sehat, segar, bugar, suara masih kencang. Apa nih resep nih Bapak? Semuanya itu ada di dalam otak kita, pikiran kita. Kita harus selalu berpikiran yang sehat, berpikiran yang tidak mencari permasalahan. Jadi selain itu tentu faktor-faktor lain. Gen kami ini, orang tua saya kalau hidup mungkin lebih dari 100 tahun. Ibu saya juga begitu. Jadi saya masuk Jakarta pada usia saya waktu itu tahun 56, saya 18 tahun. Jadi saya terus tinggal sampai dengan saat ini, punya anak, cucu, malahan punya cicit cece. Sudah 5 generasi. Anaknya punya, Melki punya anak, itu cucu saya sudah punya anak juga. Jadi saya ini sudah bukan lagi kakek biasa, tapi cece atau apa. Iya. Jadi tahun 56 masuk Jakarta, berarti saya sudah berapa ya? 60 berapa tahun? 60 sekian. Tinggal terus-menerus di Jakarta. Yeah. Jadi resepnya itu adalah pertama, kita berpikiran yang sehat, berpikiran yang baik. Jangan mempunyai pikiran yang aneh-aneh begitulah. Jangan mengejar sesuatu yang kita rasa bukan hak kita dan kita tidak sampai mencapainya. Baik. Jadi Bapak meninggalkan Flores di tahun 1956. 56. Bapak dulu SMP di SMP Ndao. Saya SMP Ndao sampai tamat pemilu 55. Ya. Kami ikut kampanye. Lalu saya masuk SMA Suradikara. Tetapi hanya 6 bulan, saya minta ayah saya mau ke Jakarta. Lalu di Jakarta, saya sekolah di SMA Canisius di Menteng. Jadi saya hidup di era Orde Lama, ya, dan Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dan sekarang ini Anda tahu lagi apakah Orde infrastruktur. sudah lain lagi sekarang ini. Jadi gerak-gerik daripada perjalanan bangsa, saya kenal betul bagaimana siapa itu Bung Karno, leadership kepemimpinannya itu. Kalau 17 Agustus kami berdiri depan istana, dia pidato bisa 2-3 jam, lalu ada pawai pembangunan. Kalau sekarang, kalau saya lihat terlalu monoton, tidak ada apa-apanya, hanya pawai dan lain sebagainya, kecuali Presiden pidato pengangkat APBN tanggal 16. Tetapi berhadapan dengan rakyat itu, kebesaran Bung Karno itu kita lihat pada waktu 17 Agustus, benar-benar menggelegar dia punya orator uluh. Nah, saya di situ melihat yang namanya Soekarno yang dibuang di ND tahun 34 sampai 38, saya lahir 38. Jadi di ND saya lihat pohon sukun yang dia duduk merenung. Pancasila. Saya dengar cerita bahwa dia membuat wayang tonil. Berkenalan dengan seluruh pastor-pastor Jerman, Belanda, karena beliau itu bisa bicara Jerman, Belanda, Inggris, Prancis. Bung Karno itu orang yang brilian sekali. Jadi saya hidup, ya sudah 60 tahun lah, tidak modern yang kayak sekarang penuh dengan betonan-betonan ini. Flores masih sangat sederhana di saat itu. Kita masih sangat sederhana dari dulu, tapi kebesaran kita itu adalah di dalam kesederhanaan itu melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Kita mempunyai pemimpin-pemimpin Frans Seda, Ben Marengsai, VB da Costa, Charles Lega, Jan Jos Bota yang saya punya guru di SMP Endau, Bung Kanis Rai. Banyak tokoh-tokoh. Dan kita harus bangga bahwa sebagai orang Flores, kita melahirkan bapak bangsa yang menciptakan Pancasila. Inilah kebanggaan kita sebagai Pulau Flores Nusa Bunga ini. Dan saya ingat betul pada waktu saya diundang oleh Paus Yohanes Paulus II ikut misa di kapel pribadinya. Kapel Sistine. Bukan kapel pribadi, itu di samping kamar tidurnya itu, di lantai 6 itu, lantai 4 yang biasanya Ubi et Orbi. Karena patung Kristus Raja itu, saya serahkan beliau di lapangan Samador, beliau yang tanda tangan. Maka 97 saya bisa diterima ikut misa di kapel pribadi. Dan waktu saya habis misa, itu terpilih dari seluruh Indonesia, ribuan yang antre. Saya berlutut, saya bilang, Your Holiness, I beg for your blessing for my family. Dia jawab dengan suara baritonnya, not only for your and your family, but for Flores, for Maumere, for Indonesia. Itulah Yohanes Paulus. Dan spidolnya yang dia pegang, saya jadikan relikwi, saya berangkat kemana-mana, saya bawa itu. Karena itu spidol itu, sekarang dia jadi orang kudus, saya anggap ini sesuatu relikwi yang saya pegang. Jadi saya bangga bahwa Paus ini ingat akan Flores. Akan Maumere. Sampai datang ke Flores. Sampai datang dan nginap di Maumere. Dan saat ini tempat nginapnya menjadi tempat wisata rohani. Itu yang saya sesalkan, bahwa usul saya kepada bukan hanya Monsignor Ewal, Monsignor Longinus almarhum, bahwa sebaiknya lapangan Samador di mana Paus bikin misa itu dibikin katedral besar atau kapela atau apa terserah, sehingga itu menjadikan suatu wisata rohani.
Karena itu 1000 tahun lagi belum tentu ada paus yang datang. Belum tentu. Tapi ya usul saya, akhirnya bupati yang lalu itu hanya mau buat itu apanya gerbang itu yang sekarang juga hanya peletakan batu tapi tidak ada apa-apanya. Padahal saya bilang gampang cari duitnya itu. Kalau mencari barang 50-100 miliar soal kecil itu. Banyak toke-toke besar di Jakarta, orang-orang Tionghoa yang kaya raya, mereka mau membantu, tetapi mereka tahu sasarannya kemana. Dan siapa yang memimpin proyek itu. Apalagi kalau mereka tahu ini adalah dalam sejarah seorang Paus. Bukan nginap di Timur-Timur. Betul. Dia nginap di Rita Piret. Rita Piret. Bukan di Daloro ya, karena dia projo ya. Ya, Rita Piret. Dia Rita Piret. Dan itu sama Dor daripada lapangan sepak bola. Pindahkan sepak bola itu ke luar kota. Jadikan katedral. Jadikan apa? Tapi usul saya itu ya angin berlalu aja. Dan saya bilang kalau kamu betul-betul KBM, saya punya jalur orang-orang yang pemilik daripada Jarum dan lain-lain itu anggota paroki saya di Selipi. Kristus Salvator. Dan saya ini wakil ketua Dewan Paroki, ketua wilayah. Jadi saya punya jaringan dengan mereka. Saya bisa omong sama mereka, gerakan. Nanti Anda akan mendapatkan sesuatu dari tapi mereka anggap enteng. Atau Bapak mulai podcast ini kita ramaikan kembali usulan Bapak untuk mendirikan katedral di... Saya tetap mengusulkan, tapi ini kan tergantung kepada pertama Monsinyur Ewald sebagai pemimpin keuskupan, kedua Pemda Sika, sekarang PJ Bupati, dan kemudian masyarakat banyak digerakkan untuk mendukung. Saya sudah keliling dunia kemana-mana di Eropa, saya ke Roma barangkali sudah 7-8 kali. Saya sudah pernah Belgia, Belanda, segala macam saya sudah sampai. Lourdes saya sudah 6-7 kali. Orang-orang ke sana itu ke Roma itu bukan melihat apa. Mereka masuk di katedral, Kolosseum, masuk di monumen-monumen yang dalam bentuk peninggalan zaman dulu. Saint Peter itu seperti pariwisata aja. Mereka lihat kebesaran gereja itu. Jadi usul saya itu maksudnya ini menjadikan wisata rohani. Betul. Jadi kalau itu kita kampanyekan bahwa Paus satu-satunya datang ke Indonesia, Paulus ke-6 juga pernah datang. Dan ini adalah berkat jasanya Franseda almarhum sebagai penasihat Paus. Dia orang Indonesia kedua setelah Kasimo barangkali. Dan orang Jepang yang menjadi penasihat Paus. Waktu itu Paulus ke-6. Karena beliaulah Yohanes Paulus bisa ke Maumere dan nginap di Rita Piret. Artinya peran seorang Franseda luar biasa. Luar biasa. Franseda ini kami sudah usul seminar oleh KBM Keluarga Besar Maumere di Site Hotel. Mahmud MD sampai datang ke Lekebai ke rumahnya Franseda. Kita harapkan bulan depan ini, pengumuman November ini, nama Franseda bisa diumumkan sebagai pahlawan. Pahlawan nasional. Alasan pahlawan nasional bukan pahlawan daerah. Karena dia punya peranan. Mengapa dia jadi Menteri Keuangan pertama? Di era Orde Baru. Orde Baru. Kenapa Bapak? Saya ada di Hankam waktu itu. Waktu itu saya sudah menjadi kepala kantor berita Angkatan Bersenjata. Jadi ranking saya itu sama dengan perwira menengah. Sehingga saya bisa berhubungan kemanapun Pak Gandhi ada, saya ikut. Pada waktu Franseda, Pak Harto kumpulkan seluruh kabinet 100 menteri di gedung Koti sebelah, saya ikut hadir sebagai pemimpin kantor berita. Yang istilah di tentara Paban.
perwira bantuan itu setingkat. Saya ditawarkan tentara, kasih mayor. Tapi Bapak tidak mau? Coba waktu itu saya terima, Saudara Mono itu pangkatnya mayor. Iya. Murdiono baru letnan. Kalau saya terima, itu saya sudah jenderal. Tapi saya tidak mau, mereka suruh saya pergi latihan di Batu Jajar 2 minggu, udah harus terjun. Ikut terjun dari pangkat, saya nggak mau. Ya, sedikit takut juga. Jadi saya ikut hadir pada waktu Pak Harto kumpul seluruh menteri 100 menteri kabinet itu, lalu Pak Franseda, Pak Harto menanyakan, coba Gubernur Bank Indonesia Yusuf Muda Dalam, saya mau tahu ada dana berapa di kau punya Bank Indonesia untuk biaya operasi pemulihan keamanan. Yusuf Muda Dalam bilang, kita tidak ada uang lagi. Biasanya kalau tidak ada uang, dulu itu diperintahkan dicetak aja. Nomor serinya nggak jelas. Sehingga inflasi. Nah, menteri-menteri lain, siapa yang punya? Tidak ada. Hanya Franseda. Pak Harto, sebagai Menteri Perkebunan, saya masih mempunyai dana tanaman keras. Yaitu hasil lelang tembakau di Bremen. Kemudian juga beliau, waktu itu dinasionalisasi kebun-kebun Belanda. Iya. Kebun-kebun, kita putus hubungan ganyang Malaysia, jadi kita dengan Inggris kita sita banyak. Jadi saya masih ada duit untuk membantu Pak Harto. Jadi Franseda adalah membekali pertama Pak Harto untuk operasi pemulihan keamanan. Itu catatan pertama. Oh, ini informasi yang kami baru dengar nih, Bapak. Saya ikut hadir, jadi saya tahu. Saya bilang, di saya Departemen Perkebunan, saya masih ada dana dari departemen. Itu dibantu. Kemungkinan catatan itulah yang menjadi catatan Soeharto. Nah, waktu itu saya masih Menteri Perkebunan merangkap pertanian. Nah, setelah itu catatan berikut itu adalah waktu kita mau perjuangan komando bebaskan Irian Barat. Iya. Pemerintah Belanda, Menteri Luar Negeri Lars dan lain-lain ini kepala batu, mereka nggak mau. Iya. Maka saya tahu persis kok Pak Franseda itu diselundupkan dari Jerman Barat atas perintah Jenderal Nasution dan Jenderal Yani. Pak Frans melalui Jerman Barat. Itu atase militer Panjaitan, pahlawan revolusi di atase militer. Iya, DI Panjaitan. Masukkan Seda ke Belanda, bertemu dengan Partai Katolik Belanda. Kamu jangan macam-macam, serahkan Irian Barat. Soekarno ini orang kepala batu, dia punya perlengkapan dari Rusia, MiG, pembom TU berapa itu. Terbang dari Jakarta pergi bom dulu, kalian pulang juga tidak perlu isi. Soekarno punya, kamu mau hancur. Masih macam-macam lagi ini pemerintah Belanda yang Partai Katolik. Partai Katolik. Seda waktu itu sudah jadi ketua. Ketua Partai Katolik Indonesia. Dan Franseda ini mempunyai jaringan ke Vatikan. Saya ikuti betul pada waktu beliau itu diangkat menjadi duta besar di Belgia tahun 68. Jadi dia diangkat menjadi Menteri Keuangan pertama oleh Harto karena dia menekan inflasi dari 650% dalam tempo berapa bulan hanya menjadi di bawah 100%. Itu hebatnya Franseda dengan Sanering dan segala 1000 jadi 1 dan macam-macam lah. Itu pertama. Kedua, Irian Barat. Maka beliau terbang ke Vatikan. Beliau punya jaringan orang-orang Indonesia, para menteri kardinal yang hubungan, minta Vatikan menekan Belanda supaya serahkan Irian Barat. Sebab Soekarno biar porosnya itu Jakarta, Phnom Penh, Beijing, tapi senjatanya dia dapat dari Rusia. Nah, ini saya ikuti sebagai kepala kantor berita yang posisi saya pamen.
Mereka saya duduk di belakang, tapi saya ada dalam ruang rapat di Koti itu. Ini cerita tahun 66 ini. 66. Dan itu masih diingatan. Kantor saya kan bersebelahan. Saya bergaul dengan para jenderal-jenderal yang sangat terbatas. Ya, Nasution, Bintang 3, Bintang 4, Kartakusuma, Kepala Staf Bintang 3, yang lain itu orang Sugandi Bintang 1, yang lain itu kolonel-kolonel. Kami bergaul sama mereka selama 3 tahun, dan anak saya Meki itu baru berumur 2 tahun. Jadi, saya kadang-kadang 2 di Sanering, bukan di Konsinyering, bisa 2 minggu nggak pulang saya. Adik-adik saya, termasuk Femi punya bapak yang antarin saya pakaian. Itu terjadi tahun 65. Dan rumah saya dengan Yani itu jaraknya hanya 100 meter. Di daerah Menteng? Di daerah Menteng. Saya Tengkucik di Tiro, dia di Lembang. Jadi di rel kereta api, jalan itu Krakatau itu, saya di pojok, kalau mau belok kanan ke CPM Guntur. Berhadapan dengan gereja Gemalang itu. Gereja. Saya dan Pit Boli yang bangun itu gereja itu. Termasuk Partai Katolik. Almarhum Pit Boli. Jadi ini masih ada gambaran jelas di otak saya, kebetulan masih baik, masih bisa saya ingat situasi seperti itu. Jadi dengan mengatakan itu, Pak Fransida layak sekali menjadi pahlawan nasional. Dia layak menjadi pahlawan. Kalau Soeharto belum jadi pahlawan, itu kan faktor politis. Tapi saya di dalam wawancara saya dan Tribun News, saya katakan, terlepas daripada dosa-dosanya Bung Karno dan Pak Harto, Soekarno pencipta Pancasila, tetapi Soeharto penyelamat Pancasila. Kalau 1 Oktober dia tidak blokir itu Jakarta, dia tidak ambil oper kendali, perintahkan Ibrahim Aji Panglima Siliwangi blokir Umar Winda Hadi Kusuma Jakarta ini, habis kita. Artinya PKI saat itu luar biasa kendalinya. Mereka ini sebelum diblokir puluhan juta. Jadi blokir Jakarta itu maksudnya supaya mereka itu jangan lokal. Kan ada berapa batalion dari Jawa Tengah yang ada di Monas. Betul. Yang didatangkan untuk 5 Oktober. Untuk hari peringatan ABRI. Tapi PKI mendahului. Teori mereka mendahului atau didahului. Ternyata dia mendahului dan dia hancur setelah dia tahu Nasution lolos. Jadi keselamatan Indonesia itu salah satu kuncinya adalah Nasution lolos dari maut. Nasution lolos, maka Jenderal Parjo ambil, lalu Untung dan Latif yang bilang Soeharto tahu. Enggak, seperti keterangan saya itu, Soeharto itu tidak diperhitungkan, dia hanya panglima perang. Elit tentara Jenderal Yani itu kan didikan Amerika. Ini yang musuh PKI. Karena mereka mau angkatan kelima, senjata cung dari RRC ratusan ribu sudah ada di Priok. Angkatan kelima selain darat, laut, udara, tani dan buruh itu dibikin angkatan kelima. Angkatan kelima. Itu usul PKI. Tapi tidak disetujui oleh angkatan darat. Jadi bayangkan kalau buruh tani yang juga sebagian dipengaruhi oleh mereka, itu rusak di negara ini. Makanya barisan tani Indonesia ada di seluruh wilayah, termasuk ke Flores. Jadi kalau Soeharto tidak segera ambil oper situasi itu, dan mereka dengan Nasution lolos, mereka bilang sudah habis kita. Karena inilah komandan perangnya manusia ini kan. Jadi sorenya tanggal 1, saya Julius Henuhili, kami duduk di tangga di Kostrad, Merdeka Timur. Nasution dengan tongkat naik. Di dalam ruangan rapat itu ada jenderal-jenderal Sarbini, jenderal-jenderal senior di situ. Nasution bilang, Harto, sekarang saya perintahkan kau ambil kendali sesuai standing order Angkatan Darat. Bila mana Kepala Staf Angkatan Darat berhalangan, maka Pangkostrat menjadi kasat pejabat. Kau kendalikan dan pulihkan keamanan. Dan memang di mata Bung Karno, Harto ini dibilang kopos dalam bahasa Belanda, kepala batu. Oh, kopah.
Sehingga waktu Soekarno tunjuk Pranoto jadi Kasat, Soeharto larang, dia tidak boleh pergi menghadap, nggak disetujui. Jadi saya tegas menyatakan, sejelek-jeleknya Soeharto, dia adalah penyamat Pancasila, karena itu hari kesaktian Pancasila. Yang di Lubang Buaya itu saya 15 tahun ikut terus. Sekarang tinggal saya satu-satunya yang ada di lubang itu. Jadi judulnya atau Tribunus agak sedikit keliru. Harusnya saksi hidup yang masih hidup, yang menyaksikan pengangkatan jenderal di lubang itu adalah saya. Tapi kalau saksi hidup mengenai penemuan lubang buaya, mungkin masih ada Sintong Panjaitan. Masih ada prajurit-prajurit lainnya yang seusia saya. Tapi yang ada di lubang itu sudah mati semua. Soeharto sudah tidak ada, Jenderal Hartawan tidak ada lagi, C.I. Santoso Mayor sudah, orang keduanya Saroedi sudah tidak ada, Pak Sugandi. Saya ada kepakaian tentara itu ada di samping itu dengan pistol FN 45. Bapak bawa pistol juga? Dikasih pistol sama Pak Gandhi, padahal saya bilang nggak nembak, nggak apa-apa, dikunci aja, jangan meletuskan akal punya kaki. Jadi saya FN 45 itu gede, itu standar pasukan. Saya ganti dengan FN 32 pilot. Saya beli itu tasnya di Senen, taruh sini, saya gagah-gagahan dengan itu pilot. Nah waktu Melki udah gede, dia udah mulai lihat dia di lemari itu, saya kembalikan ke Hankar. Jadi Bapak saksi hidup yang menyaksikan peristiwa pengangkatan kembali pahlawan revolusi. Saya tidak boleh berbohong, ini arwah orang-orang akan marah sama saya. Saya ada di lubang itu. Betapa hancurnya, betapa kejinya PKI. Jadi saya sudah 3 kali diwawancarai. Tribun News, pertama Karya Ilyas. Kedua Sebastian Salang. Ketiga Tribun News. Nah, itu yang saya bilang lebih jelas. Dengan IRC, saya bilang ini ilham itu ada depan saya. Apa yang namanya Salim Zahid itu pakai sendal jepit, masih mahasiswa, datang ketemu saya dan Pak Gandhi. Sampai ini profesor satu itu ada. Lalu Fahmi Idris, semua ada dekat situ. Ilham, kau mungkin tidak berdosa karena kau masih bayi, masih anak. Tetapi saya tidak setuju pemerintah meminta maaf kepada PKI atau apa. Tidak bisa. Tetapi anak cucunya yang tidak berdosa itu, kalau mereka kesulitan sebagai warga negara, pantas dibantu oleh pemerintah. Oleh karena itu sekarang anak-anak Yani gugat ini Jokowi karena dia bikin peraturan pemerintah. Anak-anak PKI ini dilindungi sampai generasi keempat. Diberikan santunan. Sehingga waktu di Lubang Buaya baru-baru ini, yang terakhir, nggak ada salaman-salaman lagi dengan mereka. Ini anak-anak Yani, Untung, anak adiknya Amelia itu. Artinya mereka tidak nyaman. Mereka sedang ajukan ke Mahkamah Agung peraturan presiden ini. Jadi saya nggak tahu Jokowi itu otaknya kalau sampai bagaimana, siapa yang kasih nasihat dia. Dia wajib melindungi seluruh anak bangsa yang tidak berdosa, karena mereka juga warga kita. Dan satu yang saya tekankan ya, Pak, mengapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI? Padahal permintaan tentara bubarkan PKI. Itu satu dari Tritura. Itu di luar daripada SP 11 Maret. Iya. Jadi tuntutan pertama juga Tritura itu adalah Bung Karno bubarkan PKI. Bung Karno tidak mau. Bung Karno ini seorang nasionalis. Dia bukan orang komunis. Bung Karno bilang setiap anak bangsa, termasuk PKI itu, mereka itu juga ikut berjuang untuk kemerdekaan. Padahal ini pengkhianat. 48 di Madiun dia mengkhianati kita. Sementara kita borak-porada dengan DI, TII dan lain-lain, sehingga pasukan Siliwangi itu harus dibagi. Ada yang menghadapi Kartosuwiryo, ada yang harus pergi urusan PKI di Madiun. Tahun 48. Jadi dia suka nusuk kita dari belakang. Dan terulang lagi di tahun 65. Iya. Jadi inilah sebenarnya anak-anaknya boleh diperhatikan.
tetapi tidak bisa minta maaf. Apa Jepang minta maaf sama kita? Apa Belanda pernah minta maaf menjajah 350 tahun? Ada permintaan Dia maaf. sekarang mungkin terakhir ini Ada. Perdana Menteri Belanda Menteri atau apa Belanda. itu sudah baru setelah puluh tahun mereka menyatakan Iya. pampasan perang dikasih Jepang. Minta maafnya enggak. Padahal yang dibunuh berapa orang? Nah itu. Jadi Bung Karno sebagai penggali Pancasila kita hormati, Kita hormati. tapi Soeharto sebagai penyelamat Pancasila harus kita Harus hormati dihormati. juga. Bahwa kriteria menjadi pahlawan itu urusan dewan gelarnya itu terserahlah. Tapi saya berani omong bahwa saya kenal si Soeharto sebagai penyelamat Pancasila. Kalau dia tidak ambil oper, jadi untung itu lolos, Ya. lari di sawah-sawah, ditangkap di Brebes. Setelah digebuk oleh rakyat, dibawa ke Kodim, baru dia mengaku dia itulah untung. Ini untung ini. Iya. Suparjo juga begitu. Aidit ditangkap di Solo, tapi Yasir Hadibroto di tengah jalan rupanya dieksekusi. Mereka semua ini petingginya PKI. Ya, Untung CS ini adalah petingginya PKI. iya. Itu sama dengan Bin Laden setelah ditangkap di tengah jalan atau ditembak dibuang di mana pun supaya jangan sampai ada ditinggalkan menjadi orang menyembah dia nanti. Osama itu.